Shalom, pendengar setia Obras, obrolan santai di radio Suara Sangkakala. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berdoa semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Puji Tuhan. Ya, betul sekali, apalagi ini harus semangat, harus sehat. Kita mendekati Natal, bahkan sudah bulan Natal. Natal di Indonesia ini unik atau unik-unik. Tidak ada salju seperti di film-film atau kita nonton televisi, tapi tetap dirayakan dengan penuh sukacita. Nah, benar ya. Tema kita hari ini adalah Natal tanpa salju, tetapi penuh dengan sukacita. Puji Tuhan, kita akan membahas apa sebenarnya makna Natal. Meskipun tanpa ornamen atau tradisi barat. Sudah tahu kan, tradisi barat ada berbagai tradisi perayaan yang mereka lakukan ya seperti budaya barat. Tetapi kita tinggal di Indonesia. Ya, dan seringkali kita melihat Natal itu seperti budaya barat di film-film ataupun di televisi. Ya, itu sebabnya jangan kemana-mana ya, tetap di channel ini ya, tetap bersama kami di Obras Radio Suara Sangkakala 107,9 FM. Ya, karena kita akan membahas sesuatu yang seru, penuh berkat. Nah, saya kasih tagline-nya adalah Natal tanpa salju tetap bermakna karena Kristus yang jadi pusatnya. Puji Tuhan. Mari kita membahas tentang Natal. Ya, Natal, ya kita tahu Natal artinya atau Christmas ya adalah perayaan tentang Kristus. Christmas, ya perayaan tentang Kristus. Jadi dihubungkan dengan kelahiran Yesus Kristus. Bagi saya dan mungkin juga bagi Anda, Natal adalah tentang Kristus dan bukan tentang tradisi. Kenapa demikian? Jika kita melihat banyak film atau cerita Natal, seringkali digambarkan Natal itu identik dengan turun salju, pohon-pohon pinus cemara yang besar, ya, ada di tengah kota juga pohon-pohonnya dipasang, dan orang-orang berkumpul dengan mantel tebal dengan kedinginan, pakai topi, pakai mantel, pakai sepatu bot. Tapi apakah itu esensi Natalnya? Oh, tentu tidak. Karena Natal bukan soal cuaca. Natal bukan soal salju atau musim dingin, ya. Atau perayaan-perayaan harus minum whisky karena kedinginan, minum alkohol tinggi karena kedinginan. Tidak, ya. Natal bukan tentang salju, tetapi Natal sesuai dengan tema kita Christmas, yaitu tentang Kristus. Ingat bahwa kisah kelahiran Yesus Kristus di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1-20, Yesus itu lahir dan diletakkan di atas sebuah palungan, ya. Kemudian dibalut dengan kain lampin. Jadi bukan tempat mewah, ya, dan bahkan bukan ada banyak dekorasi yang begitu meriah. Tetapi yang ada adalah kesederhanaan. Tetapi intinya fokusnya adalah di bayi Yesusnya. Raja yang baru lahir. Berita yang menghebohkan seluruh Yerusalem ketika para Majus memberitakan ada raja yang baru lahir, dan itu membuat Herodes terkejut. Karena menurut dia tidak ada saingannya. Dan dia satu-satunya raja. Nah, yang penting di sini adalah bukan dari apa yang terlihat dari luar, tetapi kehadiran Yesus itulah yang penting. Kehadiran Yesus dalam hidup kita itu penting. Bahkan di Indonesia, di tempat kita, di negeri kita yang tercinta, Natal itu dirayakan dengan cara yang khas. Mungkin ada lampion, ada lampu-lampu yang dibuat dari botol-botol seperti daerah Manado. Ya, ada berbagai tempat, ada tradisi Natal yang dibuat sedemikian meriah sehingga ketika perayaan bersama-sama masyarakat, ya, ada tetangga-tetangga datang berkumpul dan bersama-sama merayakan Natal tanpa memandang suku dan agama. Dan di berbagai daerah di Indonesia itu terjadi. Ini menunjukkan bahwa Natal adalah tentang kasih dan bukan tentang dekorasi.
Dekorasi sederhana, setiap daerah berbeda-beda. Ada gereja-gereja yang mendekorasi dengan sederhana, cukup dengan hiasan Natal yang sederhana, dengan lampu-lampu kelap-kelip misalnya. Itu sebabnya Natal bukan soal apa yang terlihat dari luar, tetapi siapa yang hidup di dalam kita. Jadi bukan yang dari luar, tapi siapa yang hidup di dalam kita. Nah, sahabat, sukacita Natal itu justru tumbuh di tengah kesederhanaan. Waktu Yesus dilahirkan dalam kesederhanaan, karena Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat penginapan, semuanya penuh. Karena saat itu sensus penduduk, dan semua orang harus kembali ke daerah asalnya. Yusuf berasal dari Bethlehem, keturunan Daud. Dan Yesus dilahirkan di situ. Saat mereka tidak menemukan penginapan untuk kelahirannya. Tetapi kisah itu tidak berhenti karena tidak menemukan penginapan, ya. Tetapi bicara soal bagaimana kesederhanaan itu menarik perhatian para malaikat di surga yang turun datang dan memberitakan kabar sukacita kepada para gembala. Ya, bintang yang terlihat di timur dan membuat ketertarikan para majus, orang-orang bijak, untuk melihat dan memahami ada seorang raja yang baru dilahirkan. Jadi, tidak masalah jika Anda tidak punya uang untuk pergi jalan-jalan dan merayakan pesta. Kenapa? Ada banyak orang membuat kartu sederhana dengan tulisan, "Ma, terima kasih sudah mengasihi aku. Papa, Mama, selamat Natal. Terima kasih aku bisa menjadi bagian dalam keluarga ini." Dan apa yang terjadi ketika orang tua membaca tulisan yang sederhana dengan ucapan Natal tanpa kesan mewah? Mereka terharu, bahkan tidak sedikit yang menangis dan bahagia karena ada sebuah momen, wow, luar biasa. Ya, kadang-kadang kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal besar, ya, padahal kasih itu sederhana. Natal mengingatkan kepada kita untuk berterima kasihlah, mengucap syukur atas hal-hal kecil dalam hidup kita. Nah, seperti yang dituliskan dalam firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Beberapa terjemahan punya terjemahan yang sama. Bersukacitalah senantiasa. Ya. Jadi artinya terus-menerus bersukacita. Mengalami sukacita yang dalam keadaan apapun. Jadi Natal tanpa salju pun tetap penuh sukacita. Karena Yesus itu datang membawa damai dan sukacita. Ingat, ada harapan yang baru. Ya, berita yang dibawa oleh para malaikat adalah berita sukacita. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Dan inilah tandanya kamu akan menemukan seorang bayi, ya, yang dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di atas palungan. Sederhana sekali, ya. Dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan tadi tentang sukacita. Bersukacitalah. Ya, aku katakan kepadamu, bersukacitalah senantiasa. Jadi, tanpa salju pun kita tetap bersukacita. Amin ya. Jadi orang kadang-kadang mendekorasi tanpa salju, ya udah pakai kapas gitu ya, biar terlihat kesannya salju. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya walaupun itu adalah sebuah tradisi di Barat, karena memang di Eropa sedang dalam musim dingin. Tapi tidak semua musim dingin yang di bawah 0 derajat bersalju. Ada beberapa bagian tempat yang bersalju, tapi ada beberapa bagian yang tidak bersalju. Mereka hanya mengalami musim dingin saja. Jadi, mari kita lihat bahwa sukacita Natal hadir bukan karena kemewahan, tetapi karena kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Ya, Natal dirayakan di tengah kesederhanaan, no problem. Yang penting Yesus di hati kita yang membuat suasana jadi bahagia penuh damai sejahtera. Nah, kalau begitu di perayaan Natal apa yang harus saya lakukan gitu ya? Apakah saya hanya merayakan Natal senang-senang mengucap syukur saja? Tetapi di poin ini, Natal adalah kesempatan untuk berbagi. Ya, para gembala datang dan membawa hidup mereka. Mereka begitu jauh dari padang Efrata menuju ke Bethlehem. Ya, demikian pula dengan para majus. Mereka datang ya untuk berbagi sesuatu.
karena telah menemukan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Nah, mari saya ingin mengajak Anda ya yang sedang mendengarkan program Obras di Radio Suara Sangkakala ataupun sedang menonton program Obras ini ya dalam video ini. Apakah pagi, siang, sore, dan malam Anda membuka video tentang Natal ini, saya ingin mengajak Anda untuk memikirkan satu hal saja ya, gitu ya. Bagaimana kita bisa membawa sukacita Natal kepada orang lain? Apakah mungkin dengan berbagi kepada mereka yang membutuhkan? Wah, beberapa banyak anak Tuhan, komunitas Kristen, gereja-gereja mulai memikirkan, aku akan kunjungan ke panti asuhan, aku akan berbagi ke panti lansia, aku akan berbagi kepada orang-orang yang susah, dan lain sebagainya. Wow, puji Tuhan. Artinya, kita mulai memikirkan adalah kesempatan untuk berbagi. Atau mungkin dengan memberikan waktu, waktu Anda, waktu kepada keluarga dan teman. Maksudnya itu berkunjung. Kadang-kadang hadiah yang terbaik itu adalah kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Ya, hadiah yang terbaik kadang-kadang bukan sesuatu yang kita bawa merupakan hadiah, tetapi hidup kita, kehadiran kita adalah hadiah yang terbaik. Kunjungan kepada orang-orang sakit di rumah sakit, ya, kepada mereka yang dalam keadaan lemah. Dengan kehadiran kita justru membawa sebuah arti bagi mereka. Nah, betul kan ya? Bahkan di dalam Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu Elohim mengasihi dunia, sehingga dia memberikan putra yang tunggal. Artinya momen ini adalah momen di mana Bapa, ya, Yahweh Elohim memberikan putra yang tunggal, anaknya yang tunggal, Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena Natal adalah memberi. Memberi adalah bagian dari Natal, gitu ya. Jadi kita memberi karena Tuhan lebih dahulu memberi kepada kita. Kan ada banyak lagu kita nyanyikan. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Ada lagi, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Nah, jadi ayo pendengar setia Obras, mari jadikan momen Natal ini sebagai momen untuk berbagi kasih Kristus. Jadi kasih yang dibagikan adalah esensi Natal yang sejati. Puji Tuhan ya. Ya, sebelum mengakhiri perjumpaan kita, saya ingin memberikan sebuah kisah inspiratif. Ya, keajaiban logika kasih. Bisa nggak kasih itu secara logika? Ya, ini terjadi di sebuah universitas ternama. Ada seorang profesor filsafat yang sangat terkenal, ya. Dan dia sedang ngobrol sama mahasiswanya. Dan ini terjadi di sebuah kota, ya. Hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Ya, namanya Arya, dan kisah ini ya mirip sekali dengan apa yang saya jumpai dengan kisah Arya ini. Ia seorang pemikir logis yang selalu percaya bahwa segalanya harus masuk akal, gitu ya. Baginya, Natal itu hanya sebuah tradisi tahunan yang dihiasi pohon-pohon Natal, ya, dengan lilin, dengan lampu-lampu terang, hadiah, lagu-lagu bertemakan Natal, ya. Gloria in excelsis Deo, hai mari berhimpun malam kudus. Namun Arya sulit menerima gagasan bahwa Natal memiliki makna yang lebih dalam. Suatu hari, dosennya, ya, dosen daripada Arya ini bilang begini. Dan dia kasih sebuah tantangan logika karena ini filsafat, ya. Jika kasih adalah dasar manusia, bagaimana kasih itu bisa diterapkan tanpa alasan egois? Nah, ini kalimat filsafat ya. Jika kasih adalah dasar manusia, bagaimana kasih itu bisa diterapkan tanpa alasan egois? Arya bingung. Baginya semua tindakan kasih itu pasti memiliki motif. Jadi orang kalau ngasih sesuatu pasti ada motif. Seperti kalau dia kasih sesuatu, dia ingin dihargai. Atau merasa dia orang baik. Tentang dirinya,
adalah orang yang murah hati. Namun, dosennya menjawab, ada kasih yang melampaui logika. Ada kasih yang melampaui logika manusia, dan itu bisa kita pelajari dari Natal. Wah, tambah bingung Arya ini. Dosennya kemudian menceritakan sebuah peristiwa yang nyata. Ada seorang dokter bernama Dr. Samuel. Ya, Dr. Samuel. Dia bekerja di sebuah daerah terpencil. Katakanlah, itu daerah Kalimantan. Nah, ini kisah dokter ini sama seperti sahabat saya yang sedang praktek di daerah Kalimantan. Dia dokter bedah. Di desa tempat dia tinggal itu sangat minim sekali peralatan bedah. Dia punya asisten untuk membantu dia jika ada tindakan-tindakan medis. Dan suatu saat itu menjelang Natal, ia menerima panggilan darurat untuk menyelamatkan seorang anak yang sekarat akibat kecelakaan. Meskipun hujan deras dan jarak dari rumah dokter tersebut ke tempat praktek rumah sakitnya jauh, namun Dr. Samuel tetap pergi. Ketika ditanya mengapa ia mempertaruhkan nyawanya dalam perjalanan tersebut, Dr. Samuel menjawab, karena hidup anak itu lebih penting dari kenyamanan saya. Kalau saya hanya berpikir logis, saya mungkin tidak akan pergi, tapi kasih adalah logika yang lebih tinggi. Ya, itulah jawaban Dr. Samuel. Arya mulai berpikir, dalam logika manusia, tindakan seperti itu tampak tidak masuk akal. Nggak masuk akal deh. Namun ketika ia melihatnya dari sudut pandang kasih, semuanya menjadi jelas. Natal adalah bukti kasih Tuhan, kasih Elohim yang melampaui logika manusia. Ya, Yesus telah datang ke dalam dunia dalam wujud manusia, padahal dia adalah Tuhan. Dan dalam wujud manusia, menyelamatkan kita meskipun sebenarnya kita tidak layak. Unexpected love, tidak layak untuk dikasihi. Kita tidak pernah menduga kasih Tuhan itu membuat kita mendapatkan kasih Tuhan. Dan dia mulai berpikir, dalam logika manusia memang tidak masuk akal. Ya, tetapi akhirnya Arya menyadari bahwa kasih sejati tidak harus selalu masuk akal. Banyak manusia mencoba logika. Mungkinkah Tuhan jadi manusia untuk menyelamatkan manusia? Dalam logika manusia tidak masuk akal. Tetapi tentang Natal, kasih itu justru melampaui logika kita. Di mata manusia justru kasih yang tulus adalah logikanya Tuhan yang dapat mengubah manusia, dan dia menyadari itu. Akhirnya sebagai manusia, dia dapat memahami bahwa memberi dalam kasih Tuhan justru bukan untuk mempromosikan diri, tetapi untuk membuktikan inilah kesempatan berbagi di hari Natal. Nah, apa pesan moral yang dapat kita terima? Logika manusia seringkali terbatas pada apa yang dilihat dan terukur. Namun Natal mengajarkan bahwa kasih sejati melampaui perhitungan logika. Ya, Bapa mengutus Yesus sebagai wujud kasih-Nya kepada kita manusia, bahkan ketika kita manusia tidak pantas menerimanya. Itulah logika kasih sejati. Jadi, kasih tidak selalu harus dimengerti, tetapi kasih harus selalu dialami. Dan Natal adalah undangan untuk mengalami kasih itu. Puji Tuhan ya. Jadi inilah kesempatan untuk berbagi. Dan saya hari ini memberi Anda kesempatan, kita semua, untuk melihat bahwa kasih yang dibagikan adalah esensi Natal yang sejati. Nah, sebagai refleksi dan penutup kita,
Teman-teman, sahabat Obras, meskipun Indonesia tidak ada salju, Natal tetap penuh sukacita. Karena sukacita sejati tidak datang dari salju, tetapi dari Kristus. Salju bisa mencair, dekorasi bisa rusak, tetapi kasih Elohim dalam Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Mari rayakan Natal dengan hati yang penuh syukur dan penuh kasih. Terima kasih telah mendengarkan Obras Radio Suara Sangkakala. Jangan lupa untuk membagikan kasih dan sukacita Natal kepada orang-orang di sekitar Anda. Komentar Anda kami perlukan, dan jangan lupa untuk share, bagikan video ini kepada banyak orang sehingga banyak juga yang akhirnya memahami tentang esensi Natal. Sampai jumpa di program berikutnya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.